Untuk mudah-mudahan pemerintah pun terinspirasi bahwa kemiskinan di Indonesia pun kalau karena kultural malas mungkin hanya 20%. Tapi sebagian besar adalah karena policy. Bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin di tahun 2019 masih di bawah 10% dengan strategi kondisi sekarang yang semua negara terpuruk oleh COVID-19 dengan angka signifikan pertambahan kemiskinan. Karena kita mengadres masalah kemiskinan bukan pada akarnya, Bu. Akar masalah kemiskinan itu 3 ya menurut begawan teori kemiskinan seluruh dunia lah. Pertama adalah kemiskinan boleh jadi disebabkan karena alam atau natural poverty. Kedua adalah kemiskinan yang disebabkan karena orangnya, namanya cultural poverty. Dan yang ketiga adalah kemiskinan yang disebabkan karena bad policy, pemerintahnya yang ngaco, namanya kemiskinan struktural. Kalau Indonesia, karena tadi saya panjang lebar dan fakta empiris mengatakan bahwa Indonesia itu gemaripah lojinawi, so impossible kalau orang Indonesia miskin karena kita miskin sumber daya alam dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Jadi variabel pertama kita hilangkan, Bu ya. Yang kedua kan berarti apa karena kultural orang Indonesia males ya. Saya matematisir ya, ini masih ada Pak Hasto Pak Sekjen, sangat boleh jadi saya benar ya bahwa kultural mungkin hanya 20%. Ayah saya nelayan buta huruf tapi dia kerja days and night itu, menjadi nelayan di Cirebon itu. Ya kan? Banyak nelayan begitu, petani gitu. Cuman struktural menurut saya yang belum ini. Contohnya apa? Struktural tuh kalau orang tuh nggak mau miskin ya, jangan seperti sekarang ini Pak, memberikan charity, ngasih bansos, ngasih BLT gitu ya. Membuat rakyat kita itu tangan di bawah terus. Harusnya empowerment. Jadi kalau empowerment itu intinya pemerintah harus memberi, mendekatkan aset ekonomi produktif untuk rakyat kecil, rakyat yang miskin. Tadi saya paparkan tuh data dari Kang Teten tuh dari Koperasi bahwa 99,9% unit usaha di Indonesia itu mikro dan kecil. Itu dapat kredit 20% Pak. Konglomerat yang jumlahnya 1,5 triliun dapat kredit 80%. Udah kita itu pun rakyat kecil susah sekali kredit. Modal berikan. Karena itu in the last 3 tahun terakhir Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf kencang tuh bagaimana kredit itu didorong untuk rakyat kecil Pak Rekto. Yang kedua adalah teknologi. Itulah pentingnya BLK, itulah pentingnya Kementerian Teknis, bener Pak Hasto, itulah pentingnya kepala daerah untuk capacity building Pak. Rakyat kita yang nelayan tingkatkan teknologinya. Bagaimana mencari jaring alat tangkap yang produktif sekaligus ramah lingkungan. Bagaimana pasarnya dijamin. Bagaimana sarana produksinya membeli jaring, membeli BBM itu murah dan berkualitas. Iya kan, ini kan tidak, nelayan dan petani kita kayak pendulum. Kalau lagi tidak musim panen, harga ikan, harga gabah meningkat. Tetapi begitu lagi panen raya, apa yang terjadi? Mendadak sontak termasuk bawang di Brebes turun. Udah 76 tahun kita merdeka. Jadi kalau di negara maju, Ibu Dekan yang namanya petani nelayan itu kerjanya fokus hanya on farm itu. Urusan sarana produksi, urusan pasca panen dan itu ditanggung pemerintah. Itu yang saya nangis. Bener Pak Hasto tuh, saya dengan beliau kerja siang malam berpikir melalui kami tentunya ya. Bagaimana supaya kemiskinan ini tertaskan dengan polisinya tadi, kementerian struktural yang diinikan. Jadi sekali lagi karena itu kami dengan Pak Hasto terus tandem ke seluruh negeri ini, mudah-mudahan doakan kami sehat walafiat sehingga kami tandem terus ya. Untuk mudah-mudahan pemerintah pun terinspirasi bahwa kemiskinan di Indonesia pun kalau karena kultural malas mungkin hanya 20%. Tapi sebagian besar adalah karena policy.